Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Kusuma Dewi. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pangandaran. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya untuk memenuhi ujian akhir semester kajian kitab tasawuf yang diambil oleh Bapak Ade Supriyadi yang berjudulkan tentang karakter nilai ikhlas dalam kitab Kifayatul Atqiyah karya Syekh Abu Bakri Syalto. Langsung saja di penjelasan awal, yaitu biografi dari Syekh Abu Bakri Syalto. Syekh Abu Bakri bin Muhammad Zainal Abidin yang kerap dipanggil dengan Syekh Abu Bakri Syalto lahir pada tahun 1266 Hijriah. Beliau lahir dari keluarga Syalto, yaitu keluarga yang terkenal dengan ketakwaan dan ilmunya yang luar biasa. Namun, beliau saat berumur 3 bulan telah ditinggal wafat oleh ayahandanya, yaitu Syekh Muhammad Zainal Abidin. Kemudian beliau dididik oleh saudaranya, yaitu Syekh Umar Syalto. Kemudian beliau diajarkan menghafal Al-Quran dan diajarkan agama lainnya, diajarkan ilmu agama lainnya dan kitab-kitab lainnya. Kemudian beliau ini juga berguru dengan Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian beliau wafat pada tahun 1310 Hijriah, lebih tepatnya 13 Hijrah. Beliau wafat pada umur 44 tahun setelah dia melaksanakan ibadah haji. Lanjut ke pembahasan tentang makna ikhlas. Apa sih ikhlas tersebut? Ikhlas secara bahasa adalah suatu benda yang terbebas dari campuran dengan benda lainnya. Sedangkan ikhlas menurut istilah adalah perbuatan untuk menjernihkan atau memurnikan sesuatu hal dari campuran apapun. Pengertian ikhlas menurut syara yang dikutip dari Imam Al-Jani, yang artinya bahwa ikhlas adalah suatu perbuatan yang tidak membutuhkan saksi bagi amal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tanda-tanda ikhlas yang nampak. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tanda ikhlas di kehidupan itu ada 4. Yang pertama, mengharap wajah Allah. Yang kedua, senang beramal secara bersembunyi-sembunyi. Yang ketiga, batin lebih baik daripada lahir. Kemudian yang keempat, tidak menunggu-nunggu pujian dari orang lain. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengharapkan wajah Allah. Yang dimaksudkan mengharapkan wajah Allah di sini adalah seseorang itu beramal itu ikhlas dalam hatinya, ikhlas di hati tanpa mengharapkan pujian atau imbalan apapun dari orang lain, dan dia itu hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah, yaitu yang saya sebutkan tadi, mengharapkan wajah Allah. Kemudian yang kedua, senang beramal secara bersembunyi-sembunyi. Yang dimaksudkan bersembunyi-sembunyi di sini adalah seseorang beramal tanpa ingin diketahui oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, batin lebih baik daripada lahir. Jadi seseorang itu beramal ikhlas dengan batin tanpa yang beriringan dengan lahir dan batin, tapi yang lebih ditanjurkan adalah batinnya. Kemudian yang keempat, tidak menunggu pujian orang lain. Seseorang beramal tanpa ingin dipuji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan dari ikhlas menurut kitab Kifayatul Atqiyah. Tingkatan ikhlas menurut kitab Kifayatul Atqiyah yaitu ada 3. Yang pertama, tingkatan ikhlasul arifin, yaitu tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi di sini maksudnya adalah bahwa seseorang ini memiliki sifat ma'rifatullah, merasa segala sesuatu itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan dunia, tanpa mengharapkan suatu surga ataupun neraka. Ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya juga seperti tokoh sufi perempuan, yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, bahwa dia ini hanya yang mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua yaitu ikhlasul abidin, yaitu tingkatan rendah, di mana seseorang ini melakukan suatu amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seseorang melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Seseorang ini melakukan kewajiban sholat 5 waktu, tapi di dalam hatinya juga ingin suatu saat di akhirat itu terselamatkan dan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Hal tersebut tetap dikatakan kategori orang ikhlas. Karena apa? Dia tetap menyelipkan
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga mendapatkan dorongan dari dunia. Contohnya lain juga seorang kepala keluarga atau seorang ayah bekerja ingin mendapatkan ridho dari Allah karena dia mencukupi keluarga dan karena dia juga melakukan suatu pekerjaan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan didorong karena tanggung jawabnya seorang kepala keluarga. Dan tingkatan yang ketiga yaitu ikhlasul duniawi, di mana seseorang ini melakukan ikhlas tetapi juga mengharapkan dunia. Contohnya seseorang mengamalkan surat Al-Waqiah, di mana seorang ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan dunia, yaitu ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk dunia, untuk kepentingan dunia. Hal itu tetap dikategorikan dalam ikhlas. Jadi kesimpulan dari kitab Kifayatul Atqiyah, ikhlas adalah sesuatu amal yang ikhlas dari hati, tetapi ada beberapa step dan tingkatan dari kitab Kifayatul Atqiyah. Yang pertama tadi ikhlasul arifin, yang dimana tingkatan yang tertinggi, dimana seseorang itu mempunyai sifat ma'rifat Allah, memiliki sifat ma'rifat bahwa dia hanya ingin mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang contohnya tadi seperti Rabi'ah al-Adawiyah, di mana hanya ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan surga dan neraka. Dan yang kedua yaitu ikhlasul abidin, yang dimana tingkatan ini adalah tingkatan rendah atau tengah-tengah, dimana seseorang ini melakukan suatu amal karena Allah Subhanahu wa taala dan dorongan dari sesuatu yang diharapkan, yaitu dia ingin dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa Allah. Dia melakukan suatu amal itu karena juga ingin dijauhkan hal-hal buruk terjadi di suatu hari nanti di akhirat kelak. Yang kemudian tingkatan yang ketiga yaitu ikhlasul duniawi, di mana seseorang itu melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan rizki dunia. Seperti contoh seseorang melakukan sholat duha, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tuh terselip dalam hatinya ingin mendapatkan rizki, mendapatkan sesuatu dari Allah. Hal itu tetap dikatakan ikhlas. Sekian penjelasan dari saya tentang ikhlas menurut kitab Kifayatul Atqiyah dan tingkatan-tingkatan dari kitab Kifayatul Atqiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.